Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, apa kabar pagi ini? Harapan kita semuanya ada dalam lindungan kasih Yesus. Kita bersyukur hari ini karena kita dapat kembali menghirup udara segar yang Tuhan telah ciptakan dan hidangkan bagi kita pagi ini. Kita bersyukur juga kepada Tuhan karena napas kehidupan Tuhan masih izinkan bersama dengan kita untuk dapat kita kembali berjumpa dalam membaca firman Tuhan bersama-sama melalui baca Alkitab satu pasal satu hari. Kita sudah tiba di kitab Matius pasal yang ke-6. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu untuk dapat memahami firman-Mu pagi ini. Biarlah kiranya melalui firman-Mu pagi ini, kami diingatkan bagaimana semestinya kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan. Dan Tuhanlah kiranya bersama dengan kami dalam satu hari ini, terkhusus dalam aktivitas kami. Bapa, kami berdoa agar Tuhanlah kiranya selalu memberkati kami, semua pemirsa di mana saja berada. Biarlah kiranya rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka masing-masing. Bapa, kami tidak terlepas dari dosa. Di dalam perjalanan hidup kami, sering sekali kami melakukan dosa. Ampunkan kami Tuhan dari setiap kesalahan yang kami perbuat itu. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak terasa kita sudah tiba di Matius pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga
akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, karena mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan melalui Matius pasal 6 telah selesai kita baca. Semoga melalui firman Tuhan pagi ini akan menambah iman kita lebih bertumbuh, dan kita pun semakin berserah hanya kepada Yesus Tuhan kita, yang telah memberikan firman bagi kita untuk dapat kita renungkan di pagi yang indah ini. Untuk mengakhiri bacaan Alkitab 1 pasal 1 hari, kembali kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan firman yang Tuhan telah berikan bagi kami pagi ini. Tuhan telah ajarkan kami supaya kami
dapat berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Juga kiranya kami juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam persembahan kami. Karena di mana harta kami berada, maka di situ juga hati kami berada. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga Tuhan memberikan suatu pelajaran berharga bagi kami, agar kami tidak khawatir akan hidup kami selagi kami ada di dunia ini. Sebagaimana firman-Mu telah menyatakan bahwa Tuhan pun akan mengetahui apa kebutuhan kami, pakaian, makanan, dan juga minuman. Walaupun itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, namun Tuhan juga akan mengetahui keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah kami dapatkan pagi ini. Kiranya ini dapat menyegarkan hati kami untuk selalu berserah hanya bagi-Mu saja. Bapa, berkatilah semua pemirsa dimanapun mereka berada. Tetaplah kasih Tuhan, perlindungan-Mu menjadi bahagian kami. Yang sakit, Tuhanlah kiranya sembuhkan. Yang lemah imannya, kuatkanlah imannya. Dan yang buruk dalam ekonomi, Tuhan berikan berkat-berkat sorga. Terima kasih Tuhan. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Semoga dengan firman yang baru kita dengarkan akan membawa sukacita bagi kita dalam satu hari ini. Akhir kata, saya Pendeta Resta Karo-Karo menyampaikan Tuhan Yesus memberkati.